Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan pengajian kitab Ta'lim Mutalim halaman 71. Faslun fi ikhtiyari ilmi wal ustadi wasyariki wasabat. Pasal menerangkan tentang memilih ilmu, memilih ustad, wasyariki dan teman, wasabati dan istiqamah dalam mencari ilmu atau tabah, sabarlah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tapi lafadznya itu wayakhtaru al-atiq. Bismillahirrahmanirrahim. Wayakhtaru al-atiku, dan memilih sapa tolib, sapa santri, al-atiqa, pelajaran lama ya, kitab-kitab klasik, dunal muhaddatsat, bukan dudu memilih kitab-kitab yang baru atau kontemporer. Oke, tengahnya apa sih? Yuridu bil atiki maka alaihi as-salaf, yaitu kitab-kitab atik itu maka alaihi as-salaf, yaitu kitab-kitab salaf. Siapa sih salaf itu? Wa minhum, dan dari golongan mereka al-imamu Abi Hanifah fi kitabihi al-fiqhu al-akbar. Ini kitab karya Imam Abu Hanifah ya, al-fiqhi al-akbar. Ini kitab bukan tentang fikih sebenarnya. Tadi banyak tentang tasawuf, ada tauhid juga, ada macam-macam. Nanti bisa kalian download kitabnya ya. Nah, itu bukan al-muhaddatsat, yaitu kitab-kitab yang kontemporer. Ini menurut pengarang kitab ini, Syekh Az-Zarnuji, karena beliau salah satu ya madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Hambali atau Abu Hanifah yang macam beliau. Nanti bisa kita lihat lagi. Qalu, berkata mereka para ulama, alaikum bil atiq, pilihlah oleh kalian bil atiq, kitab-kitab ulama salaf, yaitu kitab-kitab klasik. Wa iyyakum, dan takutlah kalian, wal muhaddatsati, serta dari kitab-kitab yang klasik, kitab-kitab yang kontemporer, dan takutlah kalian wal muhaddatsati, beserta kitab-kitab yang kontemporer. Wa iyyaka, dan takutlah engkau, antastagila, lan ingentah sibuk sopo andika, bihadal jidal, kelawan ikilah debat. Jangan sampai sibuk debat. Alladzi dhahara bada inqiradil akabiri minal ulama, alladzi kang zuhara wis nampak opo alladzi bada inqiradil akabiri ing dalam seuwise enteke sakehe ulama-ulama pembesar, minal ulama'i, saking sakehe para ulama-ulama. Jadi kita itu harus jangan sampai takut ya, kita ini harus takut gitu maksudnya. Jangan sampai terlalu sibuk berdebat, karena telah jelas ya, sesudah kewafatan para ulama dahulu, ilmu semakin berkurang gitu kan, akhlak semakin hilang. Pokoknya sudah habis lah di zaman-zaman ulama dahulu, ulama-ulama besar pada zaman waktu itu. Fa innahu, karena sesungguhnya sibuk berdebat, yub'idu, iku mengadohkeun apa bihadal jidal anil fikhi, saking ilmu fikih, wa yudayyi'u al-umra, lan menyia-nyiakan apa jidal al-umra ing sakehe umur, wa yuristu, lan ngawarisi apa jidal al-wahsyata ing rasa takut atau rasa ya takut, wal adawata, lan permusuhan, wa huwa, lan iya perdebatan, min asyrati saati, iku saking sakehe ciri-ciri kiamat, wartifa'il ilmi, lan terangkat ilmu, wal fikih, lan fikih. Mungkin debat di sini adu argumentasi dengan menyerang secara perorangan, menyerang secara personel, kemudian bisa berantem, memukul. Nah, ini nggak boleh. Al-Quran sendiri mengajarkan debat itu secara baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, bahkan menggunakan isim tabdil ahsan, yang paling baik, seperti itu. Kada waroda, kaya iki waroda kang wis teka ieu fil hadisi, ing dalam hadis. Oke. Nah, sekarang ini nih teman-teman yang paling keren.
Amma ikhtiyarul ustadi, anapun memilih ustad, adapun utawi memilih ustad, memilih guru, memilih dosen, ya kan? Fayang bagi mangka iku seyogyane sopo si santri, atau mangka iku seyogyane ayakhtaro opo yentah memilih sopo santri al a'lama ing yang paling alim. Tuh seorang santri, seorang mahasiswa kalau bisa cari dosennya, cari gurunya, ustadznya itu yang paling alim. Sekarang kan banyak kejadian, Masya Allah, gara-gara memilih ustadz akhirnya ustadznya ya kelabasan, terjadilah seksualitas, kriminalitas dan lain-lainnya. Kalau bisa seorang santri memilih ustadz itu yang al-a'lam, yang paling alim, wal aura tuh. Kalau bisa yang kedua pilihlah yang waro, yang sangat waro, yang nggak mau melakukan maksiat, kayak guru-guru kita yang sepuh, kiai-kiai kita yang sepuh. Mereka nggak berani macam-macam dengan santrinya. Wal asana, dan yang paling berumur tuh, semakin tua semakin kelihatan karismatik seorang guru atau ustadz kiai tersebut. Gak bakal berani macam-macam karena apa? A'lam, al-aura, wal asan, luar biasa. Kama ikhtara Abu Hanifah, kaya barang kang sampun milih sopo Imam Abu Hanifah, yaitu seperti yang telah dipilih oleh Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi, Hamad bin Sulaiman, kepaing Hamad bin Sulaiman. Bada ta'amuli ing dalam seuwise berangan-angan, watafakuri lan berpikir. Wa qala lan ngucap sapa Imam Abu Hanifah, wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan fil umur. Masya Allah. Dikata Abu Hanifah memuji gurunya itu Hamad ibn Sulaiman. Apa katanya? Wajadtuhu, nemoni isun hu ing Hamad bin Sulaiman, syekhon yaitu syekh ing syekh, waquron kang tumancep, haliman kang sabar, saburon tur kang akeh sabare, fil umuri ing dalam sakehe perkara. Jadi kata Imam Abu Hanifah, makanya di sini kita memilih guru itu seharusnya memilih yang paling alim, yang paling waro, yang paling berumur, senior umurnya. Nah, seperti yang telah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi, memilih Hamad bin Sulaiman sesudah dia istikharah dulu, berpikir dulu matang-matang. Ini saya Hamad bin Sulaiman ini baik enggak, waro enggak, a'lama enggak, al-asan enggak gitu. Jadi kalau misalnya milih pondok pesantren atau memilih guru atau memilih kiai, harus dilihat dulu milih pondok itu kiainya siapa dulu gitu loh. Jangan asal mondok-mondokin anak saja mentang-mentang, ini pondoknya bagus, tahfidz Quran, pondokin, kitabnya bagus, tapi lihat dulu kiainya waro enggak, al-a'lama enggak, wal asana enggak gitu, yang seperti yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Nah, ini kata Imam Abu Hanifah, wajadtuhu, saya menemukan kepada Hamad bin Sulaiman. Sekali lagi, kalau nyari pesantren, nyari kiainya dulu, lihat dulu kiainya, jangan pesantrennya, lihat dulu kiainya, al-a'lam, al-aura, wal asan enggak gitu. Syekhon yaitu syekh. Ini syekh itu terbagi dua ya, ada yang syekh itu dilihat dari segi umur, ada yang syekh dilihat dari segi kealiman, dari kepintaran, kecerdasan. Walau dia kecil tapi sudah hafal Quran, sudah hafal semua fan kitab, dikatakan syekh. Nah, ada dua. Waquran yaitu istiqomah selalu dalam ibadah, istiqomah selalu dalam mengaji. Yang selanjutnya haliman. Masya Allah, haliman itu sabar terhadap netizen caci maki masyarakat, sabar terhadap orang-orang yang membenci, saburon, bahkan sabarnya itu benar-benar power gitu, banyak sabarnya, fil umuri ing dalam setiap kejadian. Waqala, dan berkata, yaitu Imam Abu Hanifah, sabattu inda Hamad bin Sulaiman. Okelah, saya telah sabattu menetap isun inda Hamad bin Sulaiman ing sandinge Hamad bin Sulaiman,
Fanabattu, maka saya istiqomah kepadanya. Fanabattu, maka istiqomah sopo isun. Kita lihat ya 34 footnote-nya teman-teman. 34. Wa qala anhu aidan ma ra'aitu afqaha min Ahmad. Kata Imam Abu Hanifah, saya itu nggak pernah melihat afqaha yang paling ahli fikih, yang paling paham min Hamad daripada Syekh Hamad. Jadi Syekh Hamad gurunya Imam Abu Hanifah ini paling afqah, paling paham fikih gitu kan. Al Jawahirul Mudiah ya, ini kitabnya. Kalau Filmatu cetakan yang lain itu Fanama itu ya, yang 4. Oke, ini luar biasa nih Abu Hanifah nih, harus ditiru nih teman-teman nih. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, semoga kita dilindungi dari segala kekerasan. Kalau seumpamanya wanita suruh menjaga pakaian, menjaga tingkah laku, maka laki-laki juga harus menahan tingkah lakunya dan menundukkan matanya seperti itu, agar hal-hal yang terjadi di dunia pesantren, di dunia pendidikan, di universitas, tidak terjadi lagi kekerasan-kekerasan atau seksualitas. Nah, memilih ustadz atau memilih dosen hendaknya yang paling al-a'lam wal aura wal asana, maka itu lebih baik yang dianjurkan oleh Imam Abu Hanifah. Bahkan kalau bisa teman-teman, ketika kita masuk pesantren, maka kita istikharah dulu, cocok nggak nih kiainya. Bukan milih pesantrennya, tapi memilih kiainya dulu seperti itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.